Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pernyataan nomor 2, yaitu tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Auliana Della Dwi Putri, dan rekan saya. Dan saya Asti Maesa Ayu. Saya Aulia Nivia Putri. Pertama-tama di sini ada pendahuluan pengertian dari laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan realisasi anggaran LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan standar, yaitu terdapat 24 istilah. Yang pertama ada anggaran, yang kedua ada APBD, kemudian APBN, apropriasi, lalu azas bruto, basis kas, belanja, dana cadangan, entitas pelaporan, kas daerah, kas negara, kebijakan akuntansi maupun kurs, otoritas kredit anggaran, pendapatan LRA, kemudian pembiayaan atau financing, lalu perusahaan daerah, perusahaan negara, rekening kas umum negara dan rekening kas umum daerah, lalu saldo anggaran lebih, dan silpa atau SIPA, lalu surplus atau defisit LRA, dan yang terakhir yaitu transfer. Kemudian, adapun manfaat informasi, yaitu laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Adapun telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, lalu telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya, yaitu APBN atau APBD, dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, basis kas diantaranya yang pertama, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Kemudian belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Lalu penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Selanjutnya, ada struktur laporan realisasi anggaran. Jadi laporan realisasi anggaran ini menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan yang di mana masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran ini disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan satu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun. Dalam laporan realisasi anggaran ini harus diidentifikasikan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan. Jadi jika dianggap perlu, adapun informasinya sebagai berikut. Yang pertama, nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya. Yang kedua, cakupan entitas pelaporan. Yang ketiga, periode yang dicakup. Yang keempat, mata uang pelaporan. Dan yang terakhir, satuan angka yang digunakan. Dalam isi laporan realisasi anggaran, sekurang-kurangnya mencakup pos-posan sebagai berikut. Yang pertama,
pos pendapatan LRA, di mana ada pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kemudian ada pos belanja, di mana ada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Kemudian ada pos surplus atau defisit LRA, ada pos penerimaan pembiayaan, ada pos pengeluaran pembiayaan, ada pos pembiayaan neto, dan yang terakhir ada pos sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran dalam SILPA atau SIKPA. Kemudian, harus tepat waktu. Jadi, manfaat suatu laporan realisasi anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat disajikan kebenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya selama 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Nah, di sini ada struktur APBD dan realisasinya, yang dimana di sini ada kolom pertama atau baris pertama, yaitu pendapatan. Jadi, kita merencanakan pendapatan sebesar 900.000 dalam APBD. Namun, realisasinya ternyata lebih tinggi, yaitu mencapai 960.000. Tandanya ini adalah indikasi positif bahwa kinerja penerimaan daerah melampaui target. Kemudian yang kedua atau baris kedua yaitu belanja, yang termasuk transfer atau baris B, di mana rencana belanja kita yaitu sebesar 1 juta. Sedangkan realisasi belanjanya sedikit lebih tinggi dari rencana, yaitu sebesar 1.100.000 rupiah. Kemudian ada baris ketiga, yaitu surplus atau defisit, yang dimana selisih antara pendapatan dan belanja dari baris yang A dan yang B menunjukkan bahwa kita merencanakan defisit sebesar minus 100.000. Jadi dalam realisasinya defisit ternyata melebar menjadi minus 140.000. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang naik 60.000, namun diikuti oleh kenaikan belanja sebesar 100.000 dari rencananya. Yang baris keempat ada pembiayaan, di mana untuk menutup defisit ini kita memiliki penerimaan pembiayaan yang direncanakan yaitu sebesar 300.000 dan terrealisasi ternyata hanya 350.000. Ini menunjukkan adanya pengeluaran pembiayaan yang direncanakan minus 200.000 dan terrealisasi lebih kecil, yaitu minus 150.000. Kemudian baris pembiayaan neto, di mana pembiayaan neto ini adalah dana bersih yang digunakan untuk menutupi defisit. Jadi kita merencanakan sebesar 100.000 rupiah dan realisasinya malah lebih tinggi, yaitu 200.000 rupiah. Dan yang terakhir ada baris SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran. Di baris terakhir ini dihitung dari pembiayaan neto ditambah surplus atau defisit, yang dimana F plus C tadi. Pada kolom realisasi ini kita mendapatkan SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 60.000. Dari mana sih 60.000 itu? Dari hitungan 200.000 ditambah minus 140.000 tadi. Ini menunjukkan bahwa pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana sebesar 60.000 rupiah yang dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Kemudian di sini ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran yaitu teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan akuntansi anggaran
Diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, anggaran pendapatan ini yaitu meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otoritas kredit anggaran, maksudnya allotment. Ya, dan yang terakhir itu ada anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Nah, akuntansi anggaran ini juga untuk Perda APBD dilakukan yaitu di BUD Bendahara Umum Daerah. Kemudian di sini ada transfer. Transfer adalah pengeluaran kas pemerintah pusat atau daerah yang diberikan kepada entitas lain, misalnya dana perimbangan, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil. Tujuannya untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pelayanan publik antar wilayah. Selanjutnya ada akuntansi pendapatan. Sebelumnya, apa sih definisi dari pendapatan? Definisi pendapatan itu semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Nah, pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Maksudnya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dalam hal tersebut, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntansi pendapatan RA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat daerah. Nah, di sini ada contoh soalnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kuasa kepada perusahaan A untuk melakukan pemungutan pajak bahan bakar dengan memberikan upah pungut sebesar 2% dari jumlah penerimaan. Dalam bulan Mei 2024, jumlah penerimaan pajak bahan bakar sebesar 100 juta dengan upah pungut yang dipotong langsung 2 juta. Kemudian untuk jurnalnya SKPD, yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah, ada utang kepada BUD pada pendapatan pajak sebesar 100 juta dan belanja barang pada piutang dari BUD sebesar 2 juta. Kemudian kalau di jurnal BUD Bendera Umum Daerah yaitu ada kas di kas daerah pada pendapatan pajak sebesar 100 juta dan belanja barang pada piutang dari BUD sebesar 2 juta. Nah, di sini ada akuntansi belanja. Semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Nah, klasifikasi ekonomi dalam pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas itu ada dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kalau di pemerintah pusat itu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sedangkan untuk di pemerintah daerah hampir semuanya sama, tetapi ada belanja tak terduga. Belanja tak terduga itu seperti ada bencana alam di daerah tersebut. Nah, klasifikasi menurut organisasi yang yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi penggunaan anggaran, klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat, yaitu meliputi belanja per kementerian negara atau lembaga, beserta unit organisasi di bawahnya. Nah, kalau klasifikasi menurut fungsinya yaitu berdasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat atau daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, contohnya itu, menurut fungsinya itu ada pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, perlindungan sosial. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2006 dengan SP2D
LS sebesar 50 juta. Dari jumlah tersebut terdapat potongan PPh, Askes, Taspen, dan TP-Rum sebesar 3 juta. Nah, untuk pembayaran gaji pegawai yaitu kalau dicatat di SKPD ada belanja pegawai pada piutang dari BUD sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya kalau di BUD di Bendahara Umum Daerah jurnalnya adalah belanja pegawai pada kas daerah sebesar 50 juta dan kas daerah pada penerimaan PFK sebesar 3 juta. Baik, selanjutnya terdapat akuntansi surplus atau defisit LRA. Selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Surplus LRA adalah selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit LRA adalah selisih kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Lalu terdapat akuntansi pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Next. Lalu terdapat akuntansi penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan ke rekening kas umum negara atau daerah yang bersumber dari pinjaman, obligasi, privatisasi BUMN atau BUMD, pengembalian pinjaman, penjualan investasi permanen, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan ini diakui saat kas diterima, dicatat berdasarkan azas bruto tanpa kompensasi dengan pengeluaran, serta pencairan dana cadangan akan mengurangi saldo dana cadangan. Lalu ada akuntansi pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah diakui saat kas dikeluarkan mencakup pinjaman, penyertaan modal, pelunasan pokok pinjaman, dan pembukaan dana cadangan. Pembentukan dan hasil pengelolaan dana cadangan menambah saldo dana cadangan serta dicatat sebagai pendapatan LRA. Lalu terdapat akuntansi pembiayaan neto. Pembiayaan neto adalah selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan SILPA atau SIKPA merupakan selisih realisasi pendapatan LRA dan belanja serta pembiayaan. Selisih ini dicatat dalam pos SILPA atau SIKPA dan pada akhir periode dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Lalu ada transaksi dalam mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing harus dicatat dalam rupiah. Jika tersedia dana dalam mata uang asing yang sama, digunakan kurs tengah bank sentral pada saat tanggal transaksi. Jika dibeli dengan rupiah, digunakan kurs transaksi jumlah rupiah yang dikeluarkan. Jika dibeli dengan mata uang asing lain, pertama dijabarkan dengan kurs transaksi, lalu dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lalu ada tanggal efektif. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai pada tahun anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010, yaitu tahun 2014. Lalu terdapat jurnal dalam akuntansi pemerintahan. Terdapat beberapa jenis jurnal utama, yaitu yang pertama ada jurnal pengesahan APBN, lalu yang kedua jurnal otorisasi kredit anggaran atau alokasi estimasi pendapatan dan allotment, ketiga yaitu jurnal realisasi anggaran, yang keempat yaitu jurnal korolari atau jurnal pendamping, lalu yang kelima yaitu ada jurnal penutup. Lalu terdapat saldo normal anggaran.
Untuk akun pendapatan, saldo normalnya yaitu ada di kredit. Jika bertambah, maka di kredit, dan jika berkurang, di debit. Lalu akun belanja, saldo normalnya terdapat di debit. Dan jika bertambah, ada di debit, dan jika berkurang, di kredit. Lalu selanjutnya terdapat laporan realisasi anggaran. Laporan dari pemerintah pusat. Laporan ini menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi selama 1 tahun pelaporan. Kita bisa melihat berbagai pos utama, mulai dari pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, hingga pendapatan hibah. Selanjutnya terdapat komponen belanja, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan transfer ke daerah. Di bagian bawah juga terdapat pembiayaan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, seperti pinjaman dalam negeri, luar negeri, dan pembayaran kembali pokok pinjaman. Melalui laporan ini, pemerintah pusat dapat mengevaluasi apakah pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan target, serta mengidentifikasi posisi surplus dan defisit pada akhir periode. Next. Selanjutnya terdapat laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi. Strukturnya hampir sama dengan laporan pemerintah pusat, tetapi cakupannya terbatas pada wilayah provinsi. Pendapatan di sini terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang sah. Di sisi belanja, provinsi memiliki belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Selain itu juga terdapat pos pembiayaan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran, seperti penggunaan silpa, pencarian dana cadangan, dan pinjaman daerah. Laporan seperti ini sangat penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah provinsi dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah secara efisien, serta memastikan adanya keseimbangan fiskal di tingkat daerah. Next. Lalu yang terakhir, terdapat laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten atau kota. Laporan ini menampilkan data pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta belanja dan pembiayaan di tingkat kabupaten atau kota. Pendapatan daerah biasanya bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sedangkan belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, serta transfer ke desa. Kemudian pada bagian pembiayaan, kabupaten atau kota bisa melakukan pinjaman, penggunaan silpa, maupun penyertaan modal ke perusahaan daerah. Di akhir laporan, kita dapat melihat pos sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa yang menunjukkan apakah pelaksanaan anggaran daerah berjalan surplus atau defisit. Laporan ini membantu pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik serta mengevaluasi efektivitas kebijakan keuangannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.